Selamat malam. Dia adalah mahasiswa yang berusaha mendekatinya. Ipa tahu, bila ada lelaki yang dengan spesial mendekatinya, sebagai wanita, ia memiliki insting. Mereka memang cukup dekat, namun itu semua karena sifat manja Ipa yang membuatnya dekat dengan Andi. Andi sudah banyak membantu Ipa dalam berbagai kesempatan. Ia sering menggoda dengan tatapannya, namun semanja apapun ia dengan Andi, Ipa tetap hati-hati. Ia tak mau sang suami tahu, nanti bila salah paham bisa sangat berabe urusannya. Neng Ipa, tugas tafsir tadi sekelompok sama saya. Oh iya, kapan presentasinya? Kayaknya 2 hari lagi harus maju. Aku belum siap, ucapnya lagi dengan nada manjanya di depan Andi dan teman-temannya. Kita kerjain tugas bareng aja, dibagi-bagi sama tugasnya, sama Iqbal, sama Rani, tawarnya. Iya deh, besok aja ya, tapi kalau nggak datang selesain aja ya. Oke, aku tunggu. Hehe. Yuk semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka sama-sama melihat Ipa saat melihat Andi pergi. Naksir Ipa ya? Tanya Anis yang belak-belakan. Dasar jomblo. Andi ganteng juga, ucap Anis. Hus, jangan sembarangan, balas Ipa. Lagian kayak pengen ngobrol terus gitu sama kamu, ucap Anis. Hati-hati loh, Pak, ucap Anggi mengingatkan. Baiklah teman-teman, subscribe dulu ya channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Terima kasih. Aku cuma mau ta'aruf yang dekat aja, ucap Anis. Maksudnya ingin kenalan dengan Royhan. Asal hati-hati, haha. Ucap Anggi memberi warning tentang Eni dan Fian. Dalam lamunan pulang ke pesantren, Ustazah Iba sebenarnya kadang suka memikirkan Andi. Berani sekali ia. Zaman memang sudah edan, sama wanita yang sudah menikah pun tetap didekati. Tak terasa sudah 10 hari Roy tinggal di pesantren ini. Ia sudah tidak canggung lagi di rumah Pak Ustadz. Ia juga semakin dekat dengan akrab dengan Aini. Semua terasa damai, terasa nyaman karena di luar dugaan Roy bisa membuktikan untuk berubah. Ia menjadi pemuda yang diandalkan di rumah Ustadz Fian. Segala macam pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh Ustadz bisa dikerjakan olehnya. Ustadzah pun mulai senang dengan sikapnya selama di sini. Bahkan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan Ustadz dengan mudah dikerjakan olehnya. Begitulah mungkin sebutan yang tepat ia bisa diandalkan. Di luar dugaan, Roy juga ternyata serba bisa. Semenjak lukanya sudah pulih, sudah banyak kegiatan pesantren yang sudah dia ikuti, bahkan dia bantu. Dia ingin membuktikan bahwa anak yang dulu diusir sekarang bisa menatap bangga di tempat ini. Memang Roy juga sudah tekad bulat ingin mencari ketenangan di sini. Semalam ayahnya menelpon menanyakan keadaannya. Ia bilang di sini Roy sudah tenang, Dad, bisa atur emosi, nggak kayak dulu. Ayahnya bangga mendengar kabar anaknya itu. Bahkan karena menguasai seni bela diri, campuran yang bernama MMA, Roy ikut nimbrung di padepokan silat di pesantren itu. Ia menjadi suhu dadakan karena memang mengerti cara melumpuhkan lawan. Di pesantren juga, Roy sudah banyak kenal dengan dekat dengan para ustadz dan ustazah di sana. Ia memang supel. Mudah bergaul, bahkan ketika di luar sana, suasana pesantren sore menjelang maghrib itu sangat ramai. Ratusan santri dan santriwati berduyun-duyun pergi ke surau yang terletak di depan pesantren. Kebetulan Ustadz Ian yang akan mengajarkan pengajian rutin malam Jumat setelah maghrib nanti, Roy hendak pergi ke gerbang untuk ikut kegiatan itu. Roy panggil suara wanita yang menyetopnya saat hendak melewati pipi rumah Ustazah Aini. Habis maghrib, kamu bisa nggak pasang lampu rumah belakang? Kenapa Ustazah? Lampunya mati, terus agak ragu Ustazah membicarakannya. Abi nggak nyampe jangkauan tangannya, padahal udah pakai kursi, udah pakai bantal pula, tapi nggak nyampe. Tolong ya, kamu kan tinggi. Ustazah mau tolong siapa lagi? Kamu kan serba bisa. Bisa aja Ustazah, jangan GR. Oke teman-teman, bantu subscribe channel ini agar saya semangat ya. Jangan lupa ya, Ba'da maghrib Ustazah nggak nyaman kalau gelap-gelapan, pintanya dengan manja. Ya, Roy memang sudah biasa akhir-akhir ini mengerjakan pekerjaan yang tidak dikerjakan suaminya. Kemarin Roy memperbaiki air pompa belakang karena suaminya tidak mengerti sama sekali.
Ia cuma ingin berterima kasih karena Pak Ustadz sudah mau menyembunyikan sepertinya. Beres Ustazah, makasih, ucapnya sambil senyum. Ustazah bangga dengan pemuda itu. Beda dulu, beda sekarang. Aini sudah memakai mukena putihnya untuk sholat maghrib. Roy melambaikan tangan meninggalkannya untuk menuju gerbang. Di jalan, Roy agak sedikit saat mengingat Ustazah Aini menyebut suaminya tak terjangkau tangannya. Lebih pendek dari Roy, membayangkan Ustazah berbicara seperti itu, ada sesuatu yang dipikirkannya. Sholat maghrib berjamaah dimulai. Ramai riuh ratusan santri dengan segala macam kegiatannya di surau. Roy merasa senang dengan suasana seperti ini. Teringat masa kecilnya sewaktu nyantri ke sini. Masa canda tawanya di sini. Seusai sholat maghrib berjamaah, Roy melihat Ustadz Fian terlihat lebih murung dari biasanya. Ia memang menjadi imam di masjid itu, namun ia seperti terbebani masalah. Mungkin bisa karena dialah yang dipercaya di pesantren saat Kiai Basri keluar munggah haji bersama Nyi Laila. Mungkin tekanan itu yang membuatnya murung sore itu. Itu bukan beban biasa. Itu seperti beban pribadi. Selama 10 hari ini, Roy memang menangkap ada beban yang disembunyikan oleh Ustadz Pian. Entah apa itu, Roy belum yakin. Terlihat dari cara mengajar ngajinya sehabis maghrib ini, ia terlihat kurang bersemangat. Malam ini seperti puncak resah yang selalu ia sembunyikan. Namun feeling Roy ternyata benar. Ketika hendak mengaji, setelah maghrib itu terdengar teriakan dari luar pesantren. Soundtrack membuat para santri terbang dari lantai suraunya. Roy kaget, ramai riuh suara santri terdengar di mana-mana setelah mendengar teriakan itu, sampai-sampai Roy menghampiri Ustadz Boim yang sedang berdiri di pintu masjid. Mata etak pengurus pesantren, aing aya urusan. Mana itu pengurus pesantren, saya ada urusan. Loh, siapa itu Ustadz? Tanya Roy ke Ustadz Boim setelah menghampirinya. Orang yang punya urusan sang Ustadz Pian, jawab Ustadz Boim. Dia melihat Ustadz Pian sedikit pucat berjalan hendak menghampiri orang itu. Dia ditemani Ustadz Boim yang datang menghampiri. Juga Ustadz Aziz, orang-orang itu terdiri dari 5 orang dan mereka membawa golok semua. Awalnya Roy ingin menghampiri ikut berurusan namun ditahan oleh Ustadz Fian. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya ingatkan subscribe channel ini biar saya selalu semangat ya teman-teman. Kamu jangan ikutan, kamu emosian, saya nggak mau mancing kamu. Kamu pulang temani Ustazah, nanti saya ceritakan. Ucap Ustadz Fian. Nampaknya ini masalah serius, namun Ustadz Fian tidak ingin muridnya kepancing emosinya. Takut dia malah menantang orang itu berkelahi. Hal seperti ini harus dihadapi dengan kepala dingin, pikir Ustadz Fian. Ia juga tidak dapat merusak kedamaian Roy yang sudah ia dapatkan di pesantren ini. Ia tidak ingin Roy ikut campur masalah ini. Ketika menghampiri mereka, Ustadz Boim mengajak 5 orang itu ke lobi pesantren untuk berbicara dengan hati yang sejuk. Roy harus pulang ke atas sekarang juga. Di samping janji dengan Ustazah, ia juga ingin tahu lebih awal dari permasalahan yang menimpa Ustadz Piam itu. Di perjalanan, Roy melihat Ustazah sudah pulang dari Surau Putri. Ia juga sudah sampai di depan rumah. Dari kejauhan ini, Roy sudah bisa melihatnya. Nampaknya dia juga pulang sehabis mengajar kitab. Surau Putri terpisah dengan Surau Putra. Otomatis, Ustazah tidak tahu tentang kejadian tadi. Ia tak ingin memberitahukannya dulu. Ia tak ingin membuatnya panik. Cepat juga kamu pulangnya. Udah beres? Udah, langsung ke sini kan ingat Ustazah. Ustazah tersenyum. Salin dulu lampunya di dalam, perintahnya lagi. Ustazah menyimpan sendalnya di rak sambil menenteng kitab berwarna hijau itu. Roy beranjak masuk ke dalam ke samping rumahnya untuk mengganti bajunya. Namun ia tak ingin mengganti sarungnya. Ia ingin bersantai. Memang jarak antara maghrib ke isya hanya sebentar. Bila ikut kegiatan pesantren biasanya tidak terasa. Roy suka malas pulang ke rumah bila sehabis maghrib seperti ini. Ia biasanya ikut pengajian di bawah. Hanya saja karena ada kejadian tadi juga dia ingat dengan tugas Ustazah memang untuk memasang lampu belakang rumahnya. Roy memilih santai dengan sarungan di sini. Memang akhir-akhir ini Roy yang mengurus pekerjaan rumah. Ia lelaki yang bisa diandalkan, termasuk memasang lampu belakang ini. Ustazah meminta tolong kepadanya bukan ke suaminya. Ia masuk ke dalam rumah sambil memanggil Ustazah menanyakan lampu. Ada di lemari belakang, ucap Ustazah dari dalam kamar. Warna bungkusnya hijau di sebelah tengah lemari, ucapnya lagi. Roy ke belakang, melihat ke tengah lemari belakang ini.
Ia melihat dua lampu putih dengan merek yang sudah dikenal banyak orang. Ia ambil lampu itu, ia persiapkan kursi untuk naik. Ustazah keluar kamar. Ia sudah membuka mukenanya. Ia memakai setelan kelelawar khas Arab berwarna ungu. Namun kali ini ia melepas jilbabnya. Baru kali ini Roy melihat Ustazah tanpa hijab. Rambutnya lurus sebahu. Oh, sungguh cantik sekali engkau, Ustazah.